Nomor 11, sebuah persegi panjang mempunyai lebar 2x dan panjangnya 3x. Jika luas persegi panjang tersebut ada 150, maka x adalah, nah ini mudah sekali ya, pelajaran SD ini. Persegi panjang memiliki lebar 2x, panjangnya adalah 3x. Jika luas persegi panjang tersebut adalah 150, luas rumusnya adalah panjang kali lebar. Luasnya adalah 150, sedangkan panjangnya adalah 3x, lebarnya 2x. Berarti 150 sama dengan 3 kali 2, 6. 6, x kalikan x, x kuadrat. Berarti x kuadrat sama dengan 150 dibagi 6. Berarti x kuadrat sama dengan 150 bagi 6 itu 25. Berarti x-nya itu akar dari 25, yaitu 5. Jawabannya yang C. Nomor 12, terdapat angka sebagai berikut: 75%, 0,745, 67/99 sama 2/3. Jika diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar, maka rangkaian angka tersebut adalah, nah 75% ya, itu sama aja dengan 75/100. Berarti sama aja dengan 0,75. Kemudian ada lagi 0,745. Berarti semuanya kita ubah jadi bentuk desimal ya, 0,745. Kemudian yang ketiga 67/99. Nah, ingat kalau per 99 itu kan kita pernah membahas ya, kalau misalkan ada A 0, A ini kan sama aja dengan A per 9. Kalau 0, AB dan seterusnya ini sama aja dengan AB per 99. Kalau 0, ABC itu sama aja dengan ABC per 999 gitu ya. Nah, jadi kalau 67/99 berarti kan 67-nya ini kan sebagai AB ya, berarti ini sama aja 0,67 dan seterusnya gitu ya. Kemudian 2/3 ini bisa diubah menjadi per 9, sama-sama dikalikan sama 3. Kalau dikalikan 3, 2 kali 3 itu 6, 3 kali 3 9. 6/9, pembagian 9 sama aja dengan 0,AAA, berarti 0,666 dan seterusnya gitu ya. Nah, kita harus mengurutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil berarti kan ini 0,6, 0,6, 0,7, 0,7. Berarti kan ini yang terkecil ya. 0,666 sama 0,6767 berarti ini yang lebih kecil. Kemudian ini disusul yang ini. Ini 745, ini 75, berarti lebih kecil ini ya. Ini yang ketiga, ini yang keempat gitu ya. Jadi urutannya dari 2/3 berarti antara A sama C. 2/3, kemudian 67/99, kemudian 0,745. Nah, berarti jawabannya yaitu yang A. Nomor 13, pada sebuah perusahaan 46% pegawai adalah laki-laki. Jika 60% pegawai sudah menikah dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki, berapakah dari pegawai yang belum menikah adalah pegawai perempuan gitu ya. Nah, jadi kalau sebuah perusahaan itu kan pegawainya pasti ada laki-laki sama ada perempuan gitu ya. 46% pegawainya adalah laki-laki, jadi kita anggap pegawainya ini totalnya 100 gitu aja ya biar mudah perhitungannya. Laki-laki kalau dia 46%, berarti kan jumlah laki-lakinya di sini 46. Perempuan berarti kalau kita anggap ini 100 orang, berarti perempuannya ini ada 54 orang. Jika 60% pegawai sudah menikah, 60% sudah menikah, kalau dia total pegawainya ada 100, berarti kan yang udah menikah itu adalah 60 orang ya kan, 60 orang, dan 70% dari pegawai yang sudah menikah adalah laki-laki. Nah, dari 60 orang ini 70%-nya adalah laki-laki, berarti 70% 70/100 dikalikan 60 ini berapa ya. Ini kan kita coret nih, coret
maaf ini coretnya sama bawah, ini coret sama ini gitu ya. 7 kali 6 berarti 42, berarti 42 nya laki-laki dan sisanya berarti kan perempuan ya. 60 orang dikurangi 42 orang berapa? 18 kan, 18 perempuan. Nah, jadi kalau misalkan dia laki-laki 60%, 60 orang, laki-lakinya 42, berarti kan di sini 42, sisanya di sini berarti berapa gitu ya. Yang ditanyakan adalah dari pegawai yang belum menikah adalah pegawai perempuan. Berapakah dari pegawai yang belum menikah? Berarti kan yang menikah tadi laki-lakinya 42, perempuannya berarti sisanya ya 60 kurangi 42 kan 18, berarti ini 18. Nah, perempuan yang belum menikah berapa? Tinggal dikurangi aja. Berarti 54 dikurangi 18. 54 kurangi 18. 14 kurangi 8 ini 6. Kemudian 4 kurangi 1 3. Berarti 36, atau dengan kata lain 36% pegawai perempuan dan belum menikah. Gitu. Nomor 14, sebuah bus menempuh perjalanan dari kota P ke kota Q dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam dan kembali dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Jika jarak dari P ke Q adalah 120 km, berapakah kecepatan rata-rata untuk seluruh perjalanan? Gitu ya. Nah, oke, kita hitung dulu total jarak yang ditempuh ya. Jadi total jarak, nah, total jarak itu kan dia jarak antar berangkat sama kembali ya. Berangkat plus kembali. Nah, di sini dia dikatakan bahwa jaraknya dari P ke Q itu 120 kilo. Jadi kalau jarak itu kan berangkat sama kembali kan nggak mungkin berubah ya. Tetap 120 ditambah 120. Karena dia jarak ini nggak mungkin berubah. Berarti totalnya yaitu 240 kilometer ini yang sudah ditempuh gitu kan. Nah, waktu berangkat, waktu yang dibutuhkan untuk berangkat ya, jaraknya itu kan 120 waktu berangkat, kemudian kecepatan rata-ratanya itu adalah 40 km, berarti waktu berangkat yang dibutuhkan itu berapa? 120 dibagi 40 kan, jadi sama dengan 3 jam. Nah, waktu pulang atau waktu kembali juga sama. Waktu kembali jarak tempuhnya itu adalah 120, kemudian dibagi sama rata-ratanya itu 60 km per jam. Berarti dibagi 60. 120 bagi 60 yaitu butuh waktu 2 jam untuk kembali. Yang ditanyakan di sini adalah kecepatan rata-rata dari keseluruhan perjalanan. Jadi kalau kecepatan rata-rata ya berarti tinggal total jarak dibagi sama total waktu. Total jarak dibagi sama total waktu, ya enggak? Total jaraknya dari pulang berangkat sama pulang itu kan 240 km dibagi total waktunya 3 jam sama 2 jam itu 5 jam. Berarti tinggal 240 dibagi 5 ya, 24 bagi 5 itu kan 48. Berarti 48 km per jam. Ini adalah rata-rata keseluruhannya. Jadi jawabannya yaitu yang B. Nomor 15, Ahmad, Baktiar, Chandra, dan Doni mempunyai 144 jeruk. Ahmad menerima 10 buah lebih banyak dari yang diterima Baktiar. Ini kita misalkan aja ya. Ahmad ini kita misalkan dia sebagai A, kemudian Baktiar dia sebagai B, Chandra dia sebagai C, dan Doni sebagai D ya. Membagi 144 jeruk. Ahmad menerima, jadi kita tulis Ahmad kan tadi kita misalkan A. Ahmad menerima 10 buah lebih banyak dari yang diterima Baktiar. Berarti A sama dengan 10 ditambah B atau Baktiar tambah B gitu ya. Karena Baktiar lebih banyak, Ahmad menerima 10 lebih banyak dari punya Baktiar, berarti 10 tambah B. Kemudian 26 buah lebih banyak dari yang diterima Chandra. Jadi Ahmad itu sama aja dengan menerima 26 lebih banyak dari yang diterima Chandra. Jadi 26 per C.
dan 32 lebih banyak dari yang diterima oleh D. Jadi A itu nerimanya 32 lebih banyak dari yang diterima D. Jadi banyak jeruk yang diterima Ahmad berapa gitu kan. Nah ini kan ABC ini kan dia membagi 144 jeruk nih. Jadi dengan kata lain A plus B plus C plus D itu sama dengan 144 ya. Karena ini semuanya ada A nya, berarti nanti semua unsur ini kita ubah menjadi A. Jadi A ditambah B. B itu kan sama aja dengan 10 pindah ruas ya, sama aja dengan A-10. Jadi B itu A-10 ditambah C. C ini 26-nya pindah ruas, berarti A-26 ditambah D. D itu 32 pindah ruas ya, berarti A-32. A-32 sama dengan 144. Nah, A-nya kita hitung aja nih. A tambah A tambah A tambah A, berarti 4A. 4A dikurangi min 10, min 26 itu min 36. Min 36, min 32 itu min 68 gini ya. Min 68 sama dengan 144. Nah, berarti tinggal kita pindah ruas aja. 4A sama dengan 144 min pindah ruas jadi plus tambah 68. Berarti dengan kata lain 4A sama dengan 144 ditambah 68. 144 tambah 68 berapa nih? 144 ditambah 68. 2 minus 1 11 1 212. 212 gitu ya. Berarti A sama aja dengan pindah ruas dibagi 212 dibagi 4. 212 dibagi 4, 20 bagi 4 itu 5 ya, berarti 5, 3. Jawabannya yaitu yang C. Nomor 16, beberapa tahun lalu Ridwan berusia 3 kali lebih tua daripada usia adiknya. Pada waktu itu usia Ridwan adalah 15 tahun. Pada usia Ridwan sekarang, apabila usia Ridwan sekarang adalah 2 kali lebih tua dari usia adiknya, berapakah usia Ridwan? Nah, ini kita misalkan kalau ada tipe soal seperti ini, paling mudah pemisalannya adalah usia sekarang ya. Jadi usia sekarang Ridwan itu kita misalkan sebagai R, dan usia sekarang adiknya ini kita anggap sebagai A gitu ya misalnya. Nah, beberapa tahun yang lalu kan kita nggak tahu nih beberapa tahun yang lalu, berarti kita anggap ini N-nya ya. N-nya beberapa tahun yang lalu Ridwan berusia, berarti kalau usia Ridwan sekarang adalah R, beberapa tahun yang lalu kan berarti R dikurangi N ya. R dikurangi N sama dengan 3 kali lebih tua daripada usia adiknya, berarti 3 kali usia adiknya beberapa tahun yang lalu juga gitu ya. Karena harus seimbang nih, kalau R dikurangi N maka A juga harus dikurangi N gitu. Pada waktu itu usia Ridwan adalah 15 tahun. Pada waktu itu berarti ini itu sama aja dengan 15. Berarti 15 sama dengan 3 dikalikan A min N ya. Jadi dengan kata lain A min N sama dengan dibagi 15 bagi 3 itu 5. Nah, ini dapat persamaan ini. Dan tadi kan R dikurangi N ini 15 ya. Ini sebagai persamaan yang kedua deh, 15 sama dengan R dikurangi N. Dari sini usia Ridwan beberapa tahun yang lalu itu adalah 15. Kemudian apabila usia Ridwan sekarang itu berarti R sekarang ya 2 kali lebih tua daripada adiknya, berarti R sama dengan 2 kali lebih tua dari adiknya. Ini yang usia sekarang, R sama dengan 2A. Berapakah usia Ridwan? Nah, jadi nanti dari persamaan ini 5 sama dengan A min R sama 15 sama dengan R min N, ini nanti kita cari untuk mencari ini ya usia Ridwan ya. Ridwan sama dengan 2A. Nah, oke, berarti dengan kata lain ini kita substitusi aja ya. Ini jadi persamaan pertama, ini persamaan kedua, ini persamaan ketiga. Nah, kalau R sama dengan 2N berarti R ini kan bisa kita ganti jadi
2A ya, kok N. R sama dengan 2A, berarti R ini bisa kita ganti jadi 2A. Jadi nanti kita punya persamaan. Persamaan yang pertama itu A min N sama dengan 5. Yang kedua, R min N. R-nya ini diganti sama 2A. Jadi 2A min N sama dengan 15. Ini bisa kita kurangi, N-nya habis nanti. 5 kurangi 15 adalah min 10. Ini N-nya habis. A min 2A itu adalah min A. Berarti A sama dengan 10. Kalau A-nya 10 berarti R-nya berapa ya? Tinggal dimasukkan ke sini. Karena R itu sama dengan 2A. Berarti 2 kali A-nya 10. 2 kali 10 yaitu 20. Jadi usia Ridwan pada saat sekarang adalah 20 tahun. Jawabannya yaitu yang D. Nomor 17, suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang dalam waktu 4 hari. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu setengah hari, gitu ya. Nah, pakai logika aja nih. Suatu pekerjaan diselesaikan oleh 8 orang. 8 orang itu dia membutuhkan waktu 4 hari. Nah, berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu setengah hari? Setengah hari. Konteksnya pekerjaan di sini ya, 8 orang aja dia nyelesainnya 4 hari. Kalau cuma setengah hari berarti kan dia butuh orang lebih banyak untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Ya enggak? Ya. Suatu pekerjaan diselesaikan 8 orang dalam waktu 4 hari gitu ya. Berapa orang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu setengah hari? Berarti dia perbandingan terbalik. Karena di sini butuh orang lebih banyak supaya bisa mengerjakan pekerjaan lebih cepat gitu ya. Nah, kalau ini banyak sedikit, ini 8 kemudian banyak. Nah, ini kan banyaknya di atas, ini banyaknya di bawah ya, berarti terbalik. Kalau terbalik, ini kan kita anggap X nih. Berarti sama aja dengan 8 per X sama dengan dibalik berarti setengah per 4. Nah, untuk nyari X-nya berarti gimana nih untuk nyari X? X-nya pindah ke sini ya. X sama dengan ini 8 setengahnya bagi setengah dikali ini kali pindah ruas jadi bagi pindah ruas jadi kali. Gini kan? Nah, jadi dengan kata lain X sama dengan 8 kali 4 dibagi setengah. Dibagi setengah itu sama aja dengan dikali 2. Jadi 8 kali 4 dikali 2. Udah tinggal dikalikan aja nih. 8 kali 4 itu 32. 32 kali 2 yaitu 64. Jawabannya berarti yang D. Sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu. Berapa minggu pabrik tersebut harus menyediakan solar agar dapat digunakan untuk memanaskan 16 buah ketel gitu ya. Jadi sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel. Jadi 4 buah ketel ini dalam waktu 6 minggu. Nah, kalau pabrik tersebut harus menyediakan solar agar dapat digunakan untuk 16 buah ketel, 16 buah ketel berarti berapa minggu yang dibutuhkan gitu ya. Nah, ini kalau misalkan untuk mengisi 4 ketel butuh 6 minggu. Kalau 16 ketel berarti kan butuh banyak minggu kan, butuh lebih banyak ya. Nah, berarti perbandingan apa nih? Sedikit dibanding banyak. Kemudian ini sedikit dibanding banyak. Karena banyaknya sama-sama di bawah berarti perbandingan senilai. Kalau senilai berarti langsung aja, nggak usah dibalik ya. Berarti 4 per 16 sama dengan 6 per X. Udah kalikan silang aja, X nya ke sana. X sama dengan 6 dikali 16 per 4. Nah, ini bisa diperkecil, sama-sama dibagi 2. 2 ini 3. Ini bagi 2 8. Nah, 3 kalikan 8 berarti 24 minggu. Jawabannya yaitu yang A. Nomor 19, Dani termasuk 3 siswa termuda di kelasnya. Ada 26 siswa yang lebih tua daripada Dani dan 1 yang seusia dengannya. Berapakah banyaknya siswa yang di kelas Dani? Nah, ini mudah aja ya. Dani termasuk 3 siswa yang termuda. Ada 26 siswa, berarti 26 siswa. Ini yang di atasnya Dani usianya. Kemudian ditambah Dani. Kemudian ditambah teman seusianya. Kemudian ditambah, ini dikatakan kan Dani itu termasuk
3 siswa yang termuda. Yang termuda kan berarti Dani, kemudian teman seusianya sama 1 orang lagi kan, karena yang termuda cuma ada 3. Berarti totalnya ada berapa nih? 26, 27, 28, 29. Berarti ada 29 siswa. Jawabannya yaitu yang B. Nomor 20, sebuah truk harus mengangkut 9,5 ton pasir dari sebuah sungai ke lokasi proyek. Apabila truk tersebut hanya mampu mengangkat 2,5 ton pasir pada setiap kali angkut, berapa kali perjalanan yang harus dilakukan oleh supir truk tersebut untuk mengangkat seluruh pasir, gitu ya. Jadi truk harus mengangkat 9,5 ton. 9,5 ton. Setiap dia ngangkut itu dia cuma ngangkutnya 2/4 ton, berarti ya dibagi 2/4. Nah, lebih mudahnya ini kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa ya. 9 kali 2 itu 18 tambah 1 berarti 19/2 dibagi 2 kali 4 8, 8 tambah 1 9, 9/4. Ya udah, berarti ini sama aja dengan 19/2 dikali 4/9. Ini bagi 2 ya, ini 2 sama dengan 19 kali 2 sama dengan 20 kali 2 itu kan 40, berarti 38/9. Nah, kita bagi nih 38 dibagi 9. Nah, 9 kalau dikali 5 kan 45, sedangkan ini cuma 38, berarti 4 ya. 4 kali 9 itu 36, ya kan? Dikurangi ini 2. Nyimpen 20 bagi 9 berarti 4, sekian. Ya, 4, yang ditanyakan di sini adalah berapa kali perjalanan. Jadi kan dia butuh 4 kali perjalanan sama koma. Koma ini meskipun dia sedikit tetap harus sekali angkut lagi ya. Berarti dia butuh berapakah berapa kali perjalanannya? Berarti kan dia butuh 4 kali perjalanan ditambah 1 kali perjalanan untuk mengangkat sisanya, karena kan di sini ada sisanya ya. Berarti kan dia totalnya ada 5 kali perjalanan, meskipun yang perjalanan terakhir itu cuma sedikit yang diangkut gitu ya. Nah, oke, cukup sekian dari kakak, semoga bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan silahkan langsung kirim di kolom komentar. Kakak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.